sepanjang sejarah membuktikan orang paling kuat sekalipun ketika menghadapi kematian harus gemetar, tidak bisa lari daripada kematian. Satu kesempatan di mana kita bisa bergumul bersama dengan Tuhan. Kesempatan itu tidak datang setiap saat gitu ya. Selagi mereka ada bersama-sama dengan ayah dan ibunya, dan peranan saya sebagai ayah harus mengajar mereka, memperhatikan mereka. Saya berpikir kalau Tuhan mengizinkan saya hidup selama 47 tahun, why, kenapa saya harus mengeluh ketika saya diberikan penyakit di tahun yang terakhir. Dan waktu itu saya nggak kepikir, hidup saya akan berapa lama lagi ya. Kita memperhatikan dua natur yang memang Tuhan berikan kepada kita, tubuh dan roh atau jiwa, yang dua-duanya real. Untuk mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut itu kita harus mati terlebih dahulu. Saya rasa teologi yang benar akan mempersiapkan kita untuk melihat mengenai kematian ini ya. Halo saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim Talk at GRI Karawaci. Ini adalah sebuah program yang dibuat oleh tim pelayanan digital ministry GRI Karawaci. Tema yang cukup menyeramkan bagi banyak orang, yaitu tentang kematian. Tema ini terus muncul di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tema yang mau tidak mau harus kita hadapi. Tema untuk mempersiapkan kematian. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Pendeta David Tong, yang adalah Gembala Sidang GRI Karawaci, dan juga Pendeta Budi Sutrisno yang adalah asisten gembala di GRI Karawaci. Dan saya juga ditemani oleh dua orang bapak dan satu orang ibu. Yang pertama adalah Pak Sandy. Pak Sandy juga melayani di GRI Karawaci. Yang kedua adalah Pak Antoni. Pak Antoni juga melayani di GRI Karawaci, dan terakhir adalah Ibu Natali. Ibu Natali juga melayani di GRI Karawaci. Pak Sandy sendiri ini pernah positif terkena virus COVID-19. Ini terkenanya di awal-awal pandemi sekitar bulan April. Mungkin agak berbeda antara terkena 1 tahun yang lalu dan terkena sekarang dengan penuh ketidakpastian, penuh misteri. Di awalnya itu saya tidak terpikir ya akan terkena COVID gitu. Waktu itu saya ingat 20 April kalau tidak salah, itu saya demam gitu ya. Ada flu gitu. Ya saya pikir ini hanya flu biasa gitu, tapi demam itu tidak kunjung turun. Saya pikir wah ini saya sudah harus ke dokter gitu ya. Lalu ketika ke dokter, dokter itu sarankan cek darah karena khawatir ada tipes. Ternyata betul, memang hasilnya memang saya terkena tipes, dan saya diminta untuk istirahat di rumah total. Dan ketika saya dalam keadaan tipes seperti itu, sampai suatu kali itu tanggal 29 April saya ingat, saya merasa sudah tidak tahan gitu. Karena demam saya sepertinya semakin tinggi dan tangan saya sudah mulai kesemutan gitu. Akhirnya saya pikir lebih baik saya ke rumah sakit hari ini gitu ya. Ketika sampai di rumah sakit, seperti biasalah dokter melakukan beberapa tes gitu. Setelah itu dokter tidak lama kasih tahu saya bahwa saya terkena COVID gitu. Langsung saya terpikir anak dan istri di rumah. Karena saya yakin pasti COVID itu sudah ada di dalam tubuh saya semenjak saya sudah dirawat di rumah gitu ya. Setelah itu saya akhirnya putuskan untuk isolasi di rumah sakit selama beberapa hari. Saat itu dokter bilang setidaknya 7-14 hari. Saya tidak pernah membayangkan ya dirawat di rumah sakit, karena saya tidak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya gitu. Ya. Jadi ketika hari demi hari itu saya dirawat, yang pasti saya tanyakan pada istri saya, bagaimana keadaan anak-anak, bagaimana keadaan kamu gitu. Ada demam tidak? Ada gejala-gejala khas COVID tidak? Reaksi istri dan anak-anak bagaimana, Pak? Istri saat itu merasa ya sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya terkena COVID. Karena saya perhatikan istri saya itu kalau menjaga protokol kebersihan itu lebih ketat gitu ya. Lalu ternyata ketika sudah menjalankan protokol sebegitu baik pun, dan kami tidak keluar rumah sama sekali gitu ya, kecuali saya ke kantor, Ya. dia percaya tidak percaya kok bisa kena gitu ya. Pak Antoni boleh juga diceritakan pengalamannya. Pak Antoni juga pernah positif COVID-19, dan bulan yang lalu itu bahkan ditinggalkan oleh istrinya yang kekasih, Ibu Julieta. Dan saya masih ingat sekali bagaimana kami para jemaat dan juga pelayan itu sangat sedih, bahkan hancur hatinya ketika melihat apa yang terjadi. Hati kami sedih tentunya, bahkan sesak, dan betul rasa hancur hati itu betul-betul kami rasakan. Jadi kami mengalami keterpisahan, bagaimana saya, 4 orang putri saya dan istri
tidak bersama-sama selama 1,5 bulan lebih. Ketika pertengahan Desember saya dinyatakan kena COVID. Saat itu saya sedang menjaga istri saya di rumah sakit, jadi saya tidak kembali ke rumah. Jadi langsung saya dimasukkan ke ruang isolasi seperti itu. Demikian juga anak-anak saya dan istri saya dilakukan tes, dan ternyata kedua putri saya ada yang terkena COVID juga, yaitu Tiara dan Gloria. Kemudian istri saya juga kena COVID juga. Istri saya dalam perawatan langsung diisolasi juga, dan kedua putri kami pun harus isolasi. Sehingga yang 2 putri lagi itu harus diasingkan ke rumah abang saya. Rasa hancur itu, rasa kesedihan itu terjadi di mana kebiasaan kami ketika kami bersama-sama makan, kami berdiskusi, itu tidak lagi kami dapatkan hal seperti itu. Ketika Natal tiba, kami tidak bisa bersama-sama dengan anak-anak dan istri. Kemudian saat tahun baru, biasanya kami begitu bisa berkumpul dengan keluarga besar, ada ucapan syukur, kami berdoa. Dan saya melihat juga kondisi istri saya juga jadi mendapat double sakitnya. Selain saat dirawat leukemia juga terkena COVID, saya juga sangat sedih sekali. Bagaimana berusaha untuk menguatkan hati anak-anak yang jelas mereka begitu sedih, begitu khawatir melihat keadaan saya dan istri saya, keadaan mamanya, sehingga mereka pun mencoba untuk menguatkan, meneguhkan kami. Dan akhirnya setelah saya mencoba bergumul untuk memperhatikan mereka, tiba saatnya kepada satu titik di mana saya juga melihat pergumulan kepada diri saya sendiri, di mana saat itu dinyatakan hasil scan paru-paru saya itu semakin memburuk. Betul-betul terasa sangat sesak saya. Dan yang membuat saya makin lama itu saya renungkan, inilah saatnya mungkin akhir hidup saya seperti itu. Karena saya merasakan lemah sekali, sesak sekali, dan batuk-batuk yang membuat kepala saya sakit juga seperti itu. Jadi kalau saya coba buka oksigen itu, wah itu rasanya seperti ikan yang diambil dari air, ditaruh di darat begitu. Tersengal-sengal seperti itu. Mencoba berdiri, tidak tahan untuk berdiri lama seperti itu. Akhirnya saya berseru kepada Tuhan, saya memohon agar Tuhan menolong saya, menguatkan saya bisa melewati lembah kekelaman ini. Saat itu sepertinya tidak ada jawaban seperti itu. Tidak ada seperti yang langsung melepas satu kesesakan saya, seperti tidak. Tapi satu hal yang membuat saya diingatkan akan firman Tuhan, bahwa Tuhanlah pusat hidupku. Akhirnya saya bawa dengan memuji Tuhan. Saya juga membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah ketika saya di tempat tidur seperti itu. Karena saya tidak berdaya, saya beraktivitas semua di tempat tidur. Dan betul-betul butuh pertolongan daripada tim medis seperti itu. Saya rasakan hati ini betul-betul membawa saya kepada penyerahan hidup lah seperti itu. Kebetulan saya satu ruang dengan istri saya di ruang isolasi. Istri saya masih kuat. Dia mendorong-dorong infusnya ke kamar mandi. Kalau saya sudah nggak kuat ke kamar mandi, dia begitu menguatkan saya juga gitu. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, mendengar khotbah bersama. Saya puji Tuhan, ketika masa-masa kritis itu saya lewati, itu satu sukacita luar biasa yang saya alami seperti itu. Ketika saya sudah makin berangsur-angsur pulih dan saya dapat kembali ke rumah dan berjumpa dengan anak-anak, tetapi istri saya masih berlanjut, dia harus di ruang isolasi. Sampai pada suatu ketika, apa yang dialaminya itu, kondisinya bukan semakin membaik, bahkan semakin memburuk. Jadi beberapa hari sebelum kejadian memburuknya kondisi paru-parunya itu, dia mengatakan kepada perawat-perawat di situ, tolong sampaikan kepada keluarga supaya merelakan dia pergi. Nah, ketika saya mencoba menghubungi karena HP dia itu ternyata tidak boleh ada di situ, suster menyampaikan itu kepada kami. Di situ kami menangis dan kami lakukan untuk video call terus sampai dini hari dengan istri seperti itu. Tapi ada satu hal ketegaran yang saya lihat dalam diri dia. Dia mengatakan, kenapa dia sampai mengatakan seperti itu? Karena dia bilang bahwa saya tahu kemana saya akan pergi, dia bilang gitu.
Dia begitu kuat dengan kebenaran itu, padahal kondisi dia itu sangat-sangat lemah. Sampai kepada hari di mana saat itu Valentine, putri kami berempat mereka kompak untuk memberikan satu kado, satu hadiah yang bisa menguatkan, menyenangkan hati mamanya seperti itu. Kami bersama-sama, mereka bikin buklet bunga, satu menulis satu pesan yang dimana disampaikan oleh anak-anak itu supaya mama tetap kuat, semangat. Setelah beberapa hari terjadi sesuatu kemerosotan, kelemahan fisiknya yang begitu drastis seperti itu sampai tidak sadarkan diri. Dari situlah akhirnya bagaimana dia boleh dipanggil oleh Tuhan. Dan di situ kami betul-betul sangat sedih, sangat hancur, karena masih banyak saat itu cita-cita kami yang telah kami bicarakan ketika itu di ruang perawatan. Nanti kalau ada KKR regional, anak-anak kita bawa yuk, supaya anak-anak melihat bagaimana senyumnya para pelajar di daerah-daerah ketika mereka mendengar firman Tuhan. Bagaimana excitednya pelajar. Kami bercerita senang sekali saat itu. Tetapi apa yang terjadi di luar daripada harapan kami. Tapi kami percaya, kami bersyukur punya saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan. Kami punya jemaat Tuhan, saudara-saudara, tetangga-tetangga yang begitu mengasihi kami, memperhatikan kami, mendoakan kami. Kami dengar setiap persekutuan doa, kami dengar nama istri saya itu disebut. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kami disupport juga, dibuat tenang saat itu juga ketika anak-anak kami boleh diperhatikan, dikirimi obat, bahkan dari gereja ada suplai, ada makanan. Kami bersyukur bagaimana ketulusan kasih daripada hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan keluarga besar kami juga begitu mensupport, mendukung dan mendoakan. Itu mungkin yang membuat kami menjadi kuat, menjadi tegar gitu di dalam menghadapi ini. Terima kasih Pak Antoni. Ini saya nggak bisa membayangkan betapa beratnya dan betapa pergumulan ini juga membentuk kerohanian Pak Antoni dan juga seluruh keluarga, dan bahkan menguatkan saudara-saudari yang menonton video ini ingin berkomentar dan men-sharingkan pengalamannya menghadapi COVID. Kami persilahkan untuk juga boleh share di dalam kolom komentar. Sekarang saya akan coba ke Ibu Natali. Waktu saya divonis pengalaman kanker itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Apalagi saya tuh seorang yang sangat menjaga diri dan memiliki pola hidup sehat begitu. Nah, ketika saya medical check up yang saya disuruh dari kantor waktu itu. Nah, setelah hasil medical check up itu keluar, saya nggak divonis kanker waktu itu, tapi ada pemberitahuan untuk saya untuk kontrol ulang ke dokter onkologi. Nah, ketika itu saya nggak ada curiga apa-apa. Saya waktu ke dokter, terus dokternya itu waktu memeriksa ulang, dia nggak berani ngomong langsung itu cancer. Cuma dia bilang, ini ada berita tidak bagus begitu. Dan saya menemukan sesuatu yang agak parah gitu. Saya waktu itu sempat sudah terpikir itu pasti cancer. Karena waktu saya didetek ulang dengan CT scan, saya ngelihat kok ada titik merah begitu yang keluar dari alatnya itu. Tapi waktu itu saya masih coba menenangkan diri saya begitu ya. Maksudnya ya nggak apa-apa begitu loh. Ini kan belum terbukti begitu, masih hanya analisa dokter. Nah, terus akhirnya dokternya bilang, Ibu apakah ingin cross check ulang lagi? Karena kan dengan CT scan biasa belum terbukti, mungkin Ibu masih ragu. Nah, ketika itu dokter menyarankan kalau tidak keberatan saya disuruh PET CT scan. Nah, waktu saya PET CT scan ternyata hasilnya betul positif cancer gitu. Namun ketika hasil itu dinyatakan positif benar-benar cancer, ya di hati-hati kecil saya sebenarnya agak sedikit sedih begitu ya. Kok bisa ya saya yang hidup pola sehat terkena juga begitu. Nah, namun akhirnya saya diingatkan oleh seorang teman untuk kamu jangan percaya dulu dengan satu dokter. Coba you cross check dengan dokter yang lain di rumah sakit yang lain. Akhirnya saya coba pergi ke rumah sakit yang lain, ke dokter yang lain, dan ternyata hasilnya sama, positif cancer. Nah, itu pengalaman buat saya yang enggak mudah ketika benar-benar dikatakan itu positif cancer. Seumur hidup saya tuh berpikir cancer itu adalah suatu penyakit yang ditakuti oleh manusia ya. Termasuk kita orang percaya juga kalau dibilang cancer juga itu takut begitu. Kenapa bisa begitu? Karena
kebanyakan kanker itu pasti akan merenggut nyawa. Nah, itu yang ditakutkan, dan orang-orang yang divonis oleh kanker selalu berpikir ya mereka akan meninggal ya, atau kalau sembuh pun cuma berapa persen kecil gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi waktu pengalaman saya divonis kanker itu di bulan Mei 2018, ya saya agak sedih begitu ya. Cuma maksudnya di dalam kesedihan saya cuma sempet ya bersama keluarga waktu itu kami berdoa, cuma menenangkan diri. Saya cuma bertanya, Tuhan mau apa dengan hidup saya saat ini ketika saya diizinkan harus menderita sakit ini. Dan saya nggak menyalahkan Tuhan waktu itu. Saya punya prinsip, kalau Tuhan sudah memberikan saya kesempatan hidup selama berpuluh tahun, waktu itu umur saya udah 47 tahun, saya berpikir kalau Tuhan mengizinkan saya hidup selama 47 tahun, why, kenapa saya harus mengeluh ketika saya diberikan penyakit di tahun yang terakhir. Dan waktu itu saya nggak kepikir hidup saya akan berapa lama lagi ya. Nah, di situ saya cuma ya berharap saja. Saya cuma bilang, Tuhan, waktu saya mengalami sakit ini kasih saya kekuatan yang lebih sehingga saya bisa melewatinya, dan ya saya bisa jadi berkat walaupun saya sakit begitu. Hal apa Bu Natali yang menjadi hal yang tersulit ketika di treatment, ketika menghadapi perawatan? Hal yang paling sulit dan paling menakutkan pada saat itu buat saya di treatment itu pertama kali ketika dokter bilang harus segera biopsi, kita mau lihat jenis kansernya apa dan stadium berapa. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan saya belum pernah kena penyakit yang parah begitu. Ya. Nah, waktu setelah habis biopsi, terus dokter memastikan bahwa jenis kanker saya ini cukup ganas karena tinggal 2 cm itu ke paru-paru. Jadi saya itu kena breast cancer, tetapi breast cancer saya itu sudah menyebar. Jadi dokter langsung ambil tindakan, selisih 1 minggu, saya sudah harus di kemoterapi. Nah, itu yang paling membuat saya jujur takut karena saya selalu mendengar kemoterapi itu sesuatu hal yang sangat mematikan buat orang-orang penyakit kanker gitu ya. Jadi ya waktu itu saya sangat ya ada takutnya juga sih, di tengah-tengah ketakutan walaupun saya tetap bergantung sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan kalau saya harus menghadapi semua itu gitu loh. Ya tapi akhirnya ketika saya menghadapi semua itu, ya saya jalanin aja gitu loh. Saya pikir, wah kemoterapi itu seperti apa ya? Karena saya belum punya pengalaman kan. Jadi waktu di kemoterapi, oh cuma kayak diinfus aja. Jadi dimasukin ada 2 tube cukup besar begitu, seperti infusan, dimasukkan ke dalam tubuh saya. Saya nggak merasakan apa-apa pertama kali memang. Jadi setelah pulang infus pun, saya tanya dokter, so abis ini saya harus next apa begitu. Itu pun pengalaman saya yang lucu. Oh, enggak ada rasa apa-apa, enggak ada rasa sakit, enggak ada rasa mual, enggak ada rasa apa. Saya bilang sama suami saya pengen makan kue tiaw, saya bilang gitu kan ya. Ya udah, terus saya langsung pergi makan kue tiaw habis diinfus gitu ya. Saya tanya dokter, ada pantang? Enggak ada. Ya sudah, saya dengan cueknya pergi gitu. Nah, ketika saya mulai makan di situ saya mulai berasa kenapa lidah saya kok aneh ya, enggak berasa apapun. Dan saya mulai berasa itu kok semua masakannya asin banget sih begitu. Nah tapi ketika itu saya pulang saja, nggak ada rasa apa-apa, saya istirahat. Nah setelah itu baru hari esok berikutnya saya mulai berasa. Nah itulah reaksi yang paling menakutkan buat saya itu di kemoterapi. Ya. Karena kemoterapi itu sangat membunuh tubuh saya itu luar biasa begitu. Terima kasih Bu Natali untuk sharingnya. Ini bukan pergumulan yang mudah, dan sepanjang sejarah membuktikan orang paling kuat sekalipun, orang paling berkuasa sekalipun, orang paling pintar sekalipun, ketika menghadapi kematian harus gemetar dan tidak bisa lari daripada kematian. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian? Bagaimana caranya kita bisa melihat kematian itu dengan benar dan boleh menjalani proses bahkan menghadapi kematian di depan kita dengan benar? Pengalaman saya sendiri berkenaan dengan kematian ya. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, kakek saya meninggal. Pada waktu itu benar-benar nggak tahu tentang kematian. Tapi setelah itu saya lebih besar lagi dan kemudian nenek saya yang meninggal. Pada waktu itu saya juga masih belum mengerti sebenarnya kenapa, tapi saya bisa menangis. Saya bisa merasakan ini orang-orang di sekitar saya ini ada suatu suasana yang berbeda. Nggak seperti biasanya. Begitu, dan kemudian pada waktu itu saya ingat saya menangis. Dan meskipun kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa.
Tapi terus kemudian ya saya makin besar, sering dengar, makin sering lihat berkenaan dengan kematian. Tapi kematian itu tidak pernah menjadi sesuatu yang kemudian familiar dengan kita. Saya teringat ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, berhadapan dengan kematian. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun menangis. Saya kepikir seperti itu, ini satu hal yang kita sering dengar. Dulu koran itu selalu ada bagian kedukaannya, siapa yang meninggal dan segala macam itu dimasukkan di dalam koran. Ketika kita lihat bagian itu mungkin kita cuma ya sekilas saja kita melihat, sampai kemudian ada orang dekat kita atau ada orang yang kita kasihi yang kemudian meninggal dan kita dikagetkan lagi, kita dibangunkan lagi akan kenyataan ini kematian. Ketika kita mendengar kita mungkin nggak merasa apa-apa, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan hal itu, kita diingatkan ini bukan sesuatu hal yang seharusnya terjadi. Kita punya kesadaran seperti itu ya. Kita tahu kematian itu ada karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita seharusnya sebagai anak Tuhan yang paling tahu bahwa manusia itu harus mati ya. Kita itu di satu zaman yang zaman modern, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya. Tapi tidak pernah orang itu bisa menambahkan hidup dengan segala kemajuan teknologi, itu tidak ada ya. Saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan, ini saya baca buku, lalu saya iseng buku mengenai medis, saya baca, lihat ke belakang, saya lihat halaman terakhir itu bicara mengenai bagaimana manusia itu mencoba mengusahakan untuk bisa mendapatkan the eternal life, towards the eternal life, menuju kepada hidup yang kekal. Lalu saya lihat dan saya perhatikan, dan menarik itu bukan bicara mengenai hidup kekal di dalam Kristus Yesus, bukan. Tapi bagaimana teknologi bisa membuat manusia tuh semakin lama hidupnya tuh semakin panjang. Ya, jadi kalau dulu jantung mungkin berhenti karena ada penyakit jantung, tuh ntar jantung tuh akhirnya akan digantikan dengan mesin yang tidak perlu akhirnya tiba-tiba berhenti. Kalau dulu cancer, ya Ibu Natalie mengalami cancer, dan kalau kemoterapi itu kan semua sel dihantam dengan kemoterapi ya. Tapi ini sekarang ini pakai mungkin nanorobots yang akan cuma attack menghancurkan sel-sel cancer, tapi bukan sel-sel yang baik lainnya. Jadi banyak orang mengusahakan untuk supaya manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal atau perpanjang hidup. Mereka mengatakan dalam akhir abad ke-21 ini hidup manusia bisa mencapai ekspektansinya yaitu 150 tahun bahkan mungkin lebih. Kalau saya berpikir satu hal, bukankah Alkitab sudah mengatakan pada kita satu jaminan mengenai kematian karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 itu suatu hal yang pasti. Bahkan sebelum Roma pasal 6 ayat 23, dalam kitab Kejadian pasal ketiga itu Tuhan sudah katakan ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, karena engkau dari debu tanah maka engkau akan juga menuju kepada debu tanah. Itu suatu kematian ya. Ya, itu juga dikatakan dalam Kejadian pasal 2, pada hari engkau memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau pasti akan mati. Dan akhirnya manusia itu melawan Tuhan, dan kematian itu diberikan oleh Tuhan. Suatu hal yang mengatakan itu adalah ganjaran daripada manusia melawan Tuhan. Setiap zaman tuh selalu ada penyakit yang seakan tidak bisa disembuhkan, kalau menurut saya ya. Misalnya dalam perjanjian lama, zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta itu menakutkan sekali. Orang kalau mendapatkan penyakit kusta itu sama dengan orang sudah mendapatkan kematian, death sentence ketika mereka masih hidup. Bahkan satu-satunya yang hidup, yang bisa menajiskan orang hidup yang lainnya adalah orang yang sakit kusta. Biasanya orang yang mati, bangkai bisa menajiskan, tapi kusta itu adalah satu-satunya yang hidup yang bisa menajiskan orang hidup lainnya. Maka pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang bisa disembuhkan daripada sakit kusta. Ketika Yesus datang lalu menyembuhkan, paling tidak ada 11 orang sakit kusta yang dicatat oleh Alkitab disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekarang kusta mungkin sudah bukan menjadi suatu penyakit yang menakutkan, ada obat-obatan yang bisa mencegah. Tapi abad pertengahan, abad 14, abad ke-15, itu ada yang namanya Black Death ya. Itu menakutkan, itu hampir ada tempat-tempat di Eropa 2/3 itu semua penduduknya mati karena Black Death. Lalu tahun 80-an ada yang namanya AIDS. Kalau sudah dapat AIDS ya kemungkinan ya itu mati perlahan-lahan. Tapi sekarang sudah ada pencegahnya, paling tidak bisa membuat virus tersebut dormant atau diam atau pasif dalam tubuh manusia. Tapi sekarang cancer itu menjadi suatu hal yang belakangan ini menjadi suatu hal yang terus-menerus kita dengarkan ya. Saya percaya setiap zaman itu pasti ada suatu penyakit yang manusia tidak bisa tanggulangi. Cancer mungkin akan bisa ditanggulangi dalam waktu mungkin beberapa puluh tahun ke depan, tapi pasti ada suatu penyakit yang manusia tidak bisa tanggulangi.
Itu menyatakan apa? Roma pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa itu amarah daripada Tuhan itu nyata kepada manusia yang berbuat fasik. Itu amarah daripada Tuhan. COVID menurut saya itu mengingatkan manusia sekali lagi bahwa hidup manusia itu rentan. Ya, tadi Sandy itu kan mendapatkan COVID di awal-awal ya, itu mungkin di Indonesia baru 2 bulan lah, kira-kira 2 bulan kasus COVID itu ada. Itu pasti pikiran pertama adalah mengenai ya, bagaimana kok saya mati. Pak Antoni juga pasti pikiran pertama adalah bagaimana kok saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya, itu pasti kepikiran. Ibu Natali juga demikian ketika mendengarkan mengenai cancer. Bagaimana kita bisa mempersiapkan hal itu? Kita sebagai anak Tuhan harus mempersiapkan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita bahwa kita pasti akan mati. Karena itu suatu fakta. Banyak orang yang memulai hidup pernikahan dengan suatu anggapan bahwa mereka tidak akan pisah. Ya, sedangkan pernikahan mereka adalah untuk selama-lamanya, bahagia terus, belum tentu. Persiapkan hidup pernikahan dengan kemungkinan ada air mata dalam hidup pernikahan tersebut. Persiapkan hidup pernikahan dengan satu hal bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Bahkan kamu tidak akan ada di sampingku tuh untuk selama-lamanya. Ada kematian yang memisahkan suami dan istri. Ada kematian yang memisahkan antara orang tua dan anak. Itu dipersiapkan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan anak-anak kita mengerti mengenai kematian, itu adalah membawa dia ke kuburan, membawa mereka ke rumah duka. Di Indonesia mungkin khususnya ya, itu mungkin bukan cuma kematian itu tabu, tapi kalau bisa jangan sampai anak kecil tuh melihat orang yang meninggal. Saya jarang melihat ada anak kecil, bayi dibawa ke rumah duka tuh jarang. Tapi saya selalu bawa keluarga saya dengan anak saya bawa. Bahkan waktu memutari ya, biasanya kita memberikan penghargaan terakhir. Saya gendong anak saya dan dia melihat ke dalam mengenai seorang yang meninggal. Dan di sana saya cerita, itulah ya saya suatu hari akan demikian, kamu suatu hari juga akan demikian. Itu fakta yang kita semua sedang hadapi. Tapi tentunya nggak bicara mengenai kematian saja, kita bicara mengenai pengharapan di belakang atau di atas daripada kematian tersebut ya. Cuma orang Kristen seharusnya paling siap untuk membicarakan mengenai hal ini. Ketika bicara soal pandemi, soal COVID, ini tampaknya bukan cuma menguji, tapi juga memunculkan apa yang ada sebenarnya di dalam diri kita. Mungkin banyak orang-orang yang memang aktif melayani, tampak sangat rohani, tetapi ketika bicara soal kematian, maka semua sama. Dan semua sama takutnya, sama khawatirnya. Dan sebagai seorang pilgrim, apakah ini wajar dialami? Kalau ada orang Kristen, ketika mendengar bahwa dia sedang akan mati sebentar lagi, ya, lalu tertawa, itu malah tidak normal menurut saya. Ada air mata tuh pasti, bahkan 1 Tesalonika pasal 4:13 ya, itu Paulus juga berkata dengan saudara seiman atau kekasih yang meninggal. Dia katakan jangan kau berduka seperti orang dunia, ada duka. Ya. Orang Kristen juga bisa berduka, orang Kristen pasti akan berduka melalui hal ini. Itu karena memang kita masih adalah manusia-manusia yang sementara yang dalam dunia ini pasti ada kedekatan fisik tuh ada. Saya pernah berpikir juga bagaimana kalau saya meninggal hari ini. Itu orang tua biasanya pasti kepikiran hal ini ya. Bagaimana dengan anak-anak saya? Apa yang akan saya katakan kepada mereka? Mungkin kalimat terakhir apa yang akan saya katakan kepada mereka? Itu pasti kepikiran. Ya pasti ada kekhawatiran dan seterusnya ya. Cuma satu hal ya, saya percaya anak Tuhan ketika mereka sadar Alkitab sudah berkata mengenai kematian, mereka tahu dengan pasti karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia itu pasti akan mati. Tidak mungkin teknologi bisa menghindari suatu pronouncement daripada Tuhan mengenai kematian ini. Tapi di lain pihak anak Tuhan juga diperlengkapi dengan suatu pengharapan, suatu kepastian ada hidup setelah kematian yang mempersiapkan kita untuk menghadapi kematian. Bukan fakta kematian itu sendiri bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa ada kematian, tapi yang mempersiapkan kita menghadapi kematian adalah apa yang Tuhan katakan dengan firman Tuhan mengenai kehidupan yang kekal tersebut. Ada satu kebangkitan, ada Kristus yang sudah bangkit, yang oleh karenanya kita bisa mengetahui bahwa hidup itu tidak cuma dalam dunia, tidak malang. Hidup ini bukan cuma suatu hal yang akan hanya lalu demikian saja, enggak. Tapi Tuhan mempersiapkan suatu hidup yang kekal bagi mereka yang sudah di dalam Kristus. Itu mempersiapkan kematian, pengharapan yang mempersiapkan kematian menurut saya. Ya, saya juga ingin bertanya kepada para penonton yang menyaksikan talk show ini, episode ini, bagaimana menurut Anda kita harus mempersiapkan diri kita ataupun juga keluarga kita, orang-orang terkasih di sekitar kita untuk mempersiapkan kematian. Silakan sharingkan dan ketik di dalam kolom komentar sebagai seorang pilgrim, maka bukan berarti tanpa pergumulan, tapi justru di dalam pergumulan
nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan membuka kesempatan-kesempatan kita untuk melayani orang lain, menguatkan anak-anak kita seperti tadi Pak Antoni boleh share, dan juga melihat bagaimana Tuhan itu sudah melimpahkan begitu banyak berkat. Gereja salah satunya yang mungkin selama ini kita juga remehkan, tapi di masa-masa bergumul yang paling sulit, itu Tuhan memperlihatkan bagaimana berkatnya begitu melimpah. Pak Sandy, saya ngobrol dengan beberapa orang yang terkena COVID. Salah satu ketakutan terbesar itu atau kesulitan terbesar bukan cuma kematian, tapi kesendirian. Pertama kali saya keluar dari rumah sakit, lalu saya boleh pulang, lalu saya sudah disiapkan satu rumah tersendiri gitu ya untuk isolasi mandiri gitu. Ya, beberapa hari awal saya bisa menikmati, tapi lama-kelamaan itu ada satu kerinduan gitu ya pada istri saya, pada anak-anak saya gitu ya. Saya percaya ketika kita di dalam kesendirian itu ada satu kesempatan di mana kita bisa bergumul bersama dengan Tuhan gitu. Kesempatan itu tidak datang setiap saat gitu ya. Saya bersyukur juga saat itu ada kesempatan juga melayani. Maksudnya melayani ketika isolasi, Pak? Kan Waktu isolasi mandiri itu saya ingat saya dihubungin sama Ibu Norita gitu ya. Jadi kita ada satu pelayanan Friends at GRI Karawaci gitu ya untuk bisa membantu bagaimana jemaat-jemaat yang mungkin terkena dampak secara ekonomi gitu ya. Dan di situ kita lakukan coba membuat satu katalog gitu, katalog PDF untuk bisa membantu orang-orang berjualan gitu ya. Memang menghadapi kematian sulit, tapi bahkan di masa-masa tersulit pun Tuhan membuka banyak kesempatan supaya namanya dipermuliakan, bahkan lewat kesulitan kita. Sekarang Ibu Natali pun juga sering bersharing dengan orang-orang yang tervonis kanker, menguatkan mereka. Tadinya saya sih sebenarnya jujur saya paling nggak suka membicarakan tentang diri saya yang sakit, begitu ya. Tapi Tuhan izinkan dengan sakit kanker ini justru saya harus membuka diri untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, begitu. Jadi ketika saya sudah divonis sakit, terus saya bisa melewati penyakit kanker saya, jadi saya bertekad dan janji sama Tuhan bahwa pakai saya. Nah ketika itu ya jujur waktu saya baru selesai kemo terakhir, kebetulan suami saya kerja di rumah sakit, jadi ada satu pasien kanker itu dari Timor Leste. Nah kebetulan orang ini tidak mau dilayani untuk siapapun, tidak mau juga untuk di kemoterapi, tidak mau diobati apapun. Kemudian dokter di rumah sakit itu minta suami saya coba bicara sama saya, apakah kira-kira saya bisa menolong begitu. Nah saya tidak tahu ternyata pasien ini sebenarnya orang yang sudah terhilang gitu loh. Dulu dia pernah percaya Tuhan terus sempat pergi begitu. Nah waktu saya melayani orang-orang yang kanker ini saya cuma masuk mulai dari empati akan penyakit mereka. Karena kan kalau Tuhan nggak kasih saya sakit kanker, mungkin saya juga nggak merasain sakit kanker itu seperti apa gitu ya. Tetapi dengan Tuhan mengizinkan saya sakit kanker, saya bisa merasakan orang-orang yang sakit kanker itu menghadapi hal-hal yang sakit itu seperti apa. Nah ketika itu saya mulai masuk empati, terus saya ajak dia bertanya, hidup manusia itu semuanya sama ya, pasti ada sehat, ada sakit. Pada waktu manusia itu sakit, kita jangan terlalu membawa kesedihan sakit itu. Tetapi sakit itu harus diobati. Nah akhirnya saya bilang, hati yang gembira itu adalah obat. Saya bilang, Tuhan Yesus itu sudah memberikan obat yang terbaik untuk kita bisa percaya kepada Dia. Nah waktu saya mulai masuk menceritakan tentang penyakit saya sekilas, kemudian dia mulai bertanya, kenapa ibu bisa kuat menghadapi ini? Saya cuma bilang dengan satu kalimat, karena saya punya Tuhan yang sangat berkuasa dan Tuhan yang hidup. Jadi ketika saya menghadapi penyakit ini pun Tuhan tidak meninggalkan saya begitu loh. Saya cuma boleh merasakan sakit tapi sebenarnya saya masih punya sukacita dan damai begitu. Nah kemudian akhirnya ya setelah saya sering berkali-kali berkunjung kepada dia memberitakan Injil sekaligus, saya bersyukur Tuhan pakai saya untuk mengingatkan orang-orang yang sakit itu akhirnya semakin hari mereka akhirnya mau datang kepada Tuhan. Itu yang saya rasakan dan sampai hari ini juga ya Tuhan kirimkan. Saya punya komunitas cancer begitu ya, kira-kira ada 100 orang. Walaupun itu bukan komunitas Kristen semuanya, tetapi saya bersyukur di dalam komunitas itu kami saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa manusia itu semuanya
hanya titipan sementara di dunia ini. Jadi kalau kita pun dikasih sehat, ya itu anugerah. Tapi kalau kita dikasih sakit hari ini pun, itu mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Kita harus memakainya dengan lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kita mendengarkan terus sharing-sharing yang begitu indah, menghadapi kematian dengan ketakutan, dengan pergumulan yang paling sulit, tapi ternyata Tuhan bisa mengubah itu menjadi satu hal yang tetap memuliakan Dia, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya ketika mendengarkan tadi, saya teringat satu peristiwa lagi ya, ketika saya masih kuliah teologi di STT. Terus kemudian ada satu dosen pendeta yang bertanya kepada kami di kelas gitu ya, khususnya bertanya kepada satu orang, kamu takut mati nggak? Terus mahasiswa itu dengan pede menjawab, nggak takut mati. Terus kemudian pendeta ini memberikan satu komentar yang mengagetkan. Dia mengatakan, berarti tidak ada orang yang kamu kasihi di dunia ini. Dia nggak takut mati, kenapa? Mungkin ya karena dia nggak peduli sama yang lain gitu ya. Dia merasa ya dia hidup, menjalani hidup, ya sudah diri sendiri aja. Tetapi sisi yang lain, saya rasa jawaban dari mahasiswa ini ya ada benarnya juga, karena kita melihat di dalam Alkitab juga kan ya. Kita melihat di dalam Alkitab ada orang-orang meskipun nggak banyak dicatat ya khususnya, tapi kalau kita melihat di dalam sejarah gereja ada banyak martir yang mereka sebenarnya kalau mau pilih hidup bisa, tetapi mereka memilih tidak menyangkal Kristus, dan kalau memang harus mati ya mati gitu ya sebagai martir. Kita bisa lihat misalnya dari Filipi pasal yang pertama, ini perkataan dari Paulus sendiri, dan ini adalah surat penjaranya Paulus, ayat yang ke-18 ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Paulus mengatakan mati itu bukan sesuatu sial atau kutukan dan yang lain sebagainya. Ya, tapi saya tidak yakin ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian bisa mengatakan hal yang sama dengan jelas seperti Paulus ini. Ya, kecuali ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita bukan hanya memperhatikan fisik ya, kita bukan hanya memperhatikan tubuh kita, tapi kita memperhatikan dua natur yang memang Tuhan berikan kepada kita. Ya, banyak orang di dalam hidup itu cuma memperhatikan fisiknya, tubuhnya. Asal kebutuhan jasmaninya terpenuhi, dia merasa baik, dia merasa cukup, dia merasa oke. Dan mungkin jarang sekali memperhatikan kebutuhan rohaninya dia. Tapi Tuhan memberikan dua natur ini, tubuh dan roh atau jiwa, yang dua-duanya real, yang dua-duanya seharusnya kita perhatikan. Paulus adalah seorang yang ketika dia sudah bertobat, dia mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Nggak harus jadi hamba Tuhan, ya, tapi dia memberikan seluruh hidupnya, dan panggilannya dia memang adalah hamba Tuhan. Dia mengenal Tuhannya, dia melayani Tuhannya, dia mengasihi Tuhannya sedemikian rupa, sampai kemudian dia bisa mengatakan bahwa kiranya Tuhan dipermuliakan baik di dalam hidupnya maupun di dalam matinya. Kalau dia hidup, itu adalah untuk Kristus, untuk terus melayani Kristus. Tapi kalau dia mati, itu adalah satu keuntungan bagi dia. Kenapa? Paulus menjelaskan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu, itu tergantung dari selama ini kita bagaimana menghidupi hidup kita, ya, menghidupi iman kita kepada Kristus. Kita bersyukur tadi Pak Sandy, Bu Natali, dan juga Pak Antoni adalah orang-orang yang ya benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan cuma percaya kepada Tuhan, mereka orang-orang yang melayani Tuhan. Dan saya percaya juga yang tadi dikatakan oleh Pak Antoni, setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu membentuk kita, mempersiapkan kita untuk apa yang kita akan hadapi di depan. Kita musafir, kita berjalan melalui dunia ini. Kemana? Kemana sih tujuan hidup kita? Tujuannya adalah Kristus sebenarnya kan. Kalau kita sudah mencapai tujuan akhir hidup kita itu, yaitu artinya tugas kita selesai, perjalanan kita selesai. Ini kita bersama-sama dengan Kristus ya, untuk menikmati Dia selama-lamanya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia itu pasti akan mati. Seorang pilgrim, seorang anak Tuhan, mempersiapkan kematian karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu benar. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu kita tahu dengan
sepasti-pastinya bahwa kita pasti akan mati, bukan karena dunia medis yang mengatakan hal itu, tapi karena firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Kedua, saya rasa bukan cuma orang Kristen, tapi kalau kita memiliki suatu teologi yang benar, misalnya kalau kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, karena Tuhan sudah mengatakan, Alkitab mengatakan manusia itu ditetapkan satu kali untuk mati. Jadi kematian adalah suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagi seluruh manusia itu ditetapkan untuk mati. Dan satu kali mereka akan mengalami kematian, dan itu bukan accident. Kita seharusnya mempersiapkan hati kita dengan mengatakan pada diri kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, bahkan kita sudah tahu bahwa itu pasti ada suatu hal yang sudah pasti akan terjadi. Ya, bahkan kita sudah pasti itu kematian itu bukan suatu hal di mana Tuhan dikalahkan atau iman kita menjadi iman yang kalah, enggak. Pak Antoni yang isinya sudah dipanggil oleh Tuhan itu bukan mengalami kesialan, tidak. Itu bukan pada saat ini Pak Antoni sudah dikalahkan, bahkan Tuhan sudah dikalahkan, itu maut mengambil dan itu adalah nasib yang sial, tidak. Sandy yang sudah disembuhkan, Ibu Natalie yang saat ini cancer dormant dan bersyukur untuk hal tersebut, itu bukan karena lebih beruntung daripada orang lain, enggak. Karena waktu Tuhan belum datang saja. Waktu Tuhan belum datang, dan waktu untuk Ibu Julieta tuh Tuhan sudah berikan pada Ibu Julieta dan dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dengan mengatakan bahwa itu sudah pasti, itu bahkan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan juga melihat kematian itu sebagai suatu hal yang malang, lalu kita akhirnya menangisi kematian kekasih kita itu dengan seperti orang dunia, tidak. Coba kita buka ya 1 Korintus pasal yang ke-15. Walaupun kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi kita bukan dihukum oleh Tuhan melalui kematian kita. Anak Tuhan bukan sedang menerima upah tersebut. Karena upah daripada dosa dari bagi anak Tuhan itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Maka waktu kita mendapatkan kematian, Paulus memiliki suatu teologi yang luar biasa berbedanya. Coba kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-36. Saya baca dari ayat ke-35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan atau tanamkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan seterusnya, Paulus kan bicara mengenai tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan di dalam teologi daripada Paulus 1 Korintus pasal 15 itu demikian mulia, itu lebih mulia daripada tubuh yang kita miliki, bahkan lebih mulia tubuh kebangkitan tersebut daripada tubuh Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik Paulus katakan di sini bahwa untuk mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut itu kita harus mati terlebih dahulu. Jadi Paulus menggunakan suatu analogi yang mengatakan bahwa apa yang kita sendiri tanamkan, kalau itu tidak, biji tersebut itu tidak mati, itu tidak mungkin dia akan akhirnya bisa tumbuh dan hidup. 1 Korintus pasal 15 ayat 37. Dan yang engkau tanamkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpama biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Paulus memiliki suatu teologi, biji, dia pakai analogi biji itu harus ditanamkan. Setelah dia mengalami kematian, itu dikubur, maksudnya dikubur. Baru dia bisa bertumbuh menjadi suatu hal yang berbeda, yang lebih indah daripada biji itu sendiri. Dalam teologi daripada Paulus, justru kematian itu membawa kita mendapatkan tubuh yang jauh lebih mulia ini. Paulus katakan bahwa bagi orang dunia, ya itu upah dosa mereka itu adalah kematian, dan mereka akan dibangkitkan suatu tubuh yang ya seperti tubuh dosa mereka. Tapi bagi anak Tuhan, kematian itu menjadi suatu yang luar biasa karena kita bukan sedang menanggung upah dosa kita, itu sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Ya, sebentar lagi kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, itu suatu hal yang harus berbicara kepada kita dan mengatakan bahwa oleh karena apa yang sudah dilakukan ditanggung Kristus kayu salib, maka kematianku itu bukan suatu hal yang menakutkan. Kematianku hanyalah suatu entrance, gateway, suatu pintu untuk mendapatkan tubuh yang jauh lebih mulia tersebut. Saya rasa teologi yang benar akan mempersiapkan kita untuk melihat mengenai kematian ini. Ini saya rasa perlu kita ingatkan pada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, mengenai suatu makna yang luar biasa sekali. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan relasi dengan hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap sharing dan juga firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kita.
Sebagai penutup, saya boleh minta Pendeta David untuk boleh berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami adalah anak-anak Tuhan, maka tidak ada satupun dalam hidup kami, apa yang kami alami, yang mungkin dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan melalui Kristus kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk kami semua, yang suatu hari pasti akan mati. Kami yang mungkin sudah pernah melihat kekasih kami, mungkin anak kami, pasangan kami, orang tua kami, atau teman dekat kami mengalami kematian. Kami tahu ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, maka kami harus menerima kematian tersebut. Tapi dalam iman kami kepada Kristus Yesus, kami mengetahui juga bahwa upah dosa kami sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Bahwa dia melalui kematian di atas kayu salib sudah menanggung seluruh amarah Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, umat pilihan daripada Tuhan, sehingga kami tidak harus menanggung hal tersebut. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kematian sekarang sudah berubah arti. Ada suatu tubuh kebangkitan yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Melalui kematian kami mendapatkan hal yang indah. Melalui kematian kami akan mendapatkan, tubuh kami akan disempurnakan sedemikian rupa, sehingga kami bisa mendapatkan hidup yang kekal dalam roh dan tubuh kami ya Tuhan. Kami mendoakan untuk mereka semua yang sedang berduka, keluarga Pak Antoni sendiri, yang mungkin baru saja mengalami duka, dan duka tersebut mungkin masih terus ada pada diri dia, pada diri keluarga pada saat ini. Kami juga mendoakan orang-orang lain yang mendengarkan berita ini, untuk duka yang juga mereka mungkin alami pada saat ini. Kami juga mendoakan untuk mereka yang sudah pernah divonis mendapatkan kanker dan seterusnya, yang mungkin pada saat ini juga sedang memiliki suatu kekhawatiran dalam hidup. Kami mendoakan mereka yang sudah pernah mendapatkan COVID, atau yang saat ini sedang isolasi mandiri, atau yang sedang terus-menerus menunggu suatu kesembuhan daripada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berikan pada mereka semua, pada kami semua, iman yang bisa membawa kami melalui bayang-bayang maut. Iman yang bisa membawa kami keluar dari seluruh kesulitan kami. Sehingga dalam hidup kami akan membuktikan, kami khawatir tapi tidak khawatir seperti orang dunia. Kami berduka tapi kami tidak berduka seperti orang dunia. Berilah pengharapan kepada anak Tuhan. Bila pada mereka semua yang sedang menantikan suatu kepelepasan, suatu deliverance daripada Tuhan, suatu penghiburan daripada Tuhan, Tuhan berikan itu semua kepada mereka. Serahkan gereja Tuhan, umat Tuhan, semua orang yang bergumul di hadapan Tuhan, misalkan keluarga demi keluarga, yang mungkin pada masa pandemi ini semakin diingatkan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang lemah, yang mortal. Kami serahkan semua, kiranya melalui masa pandemi ini, kami semakin direndahkan hati di hadapan Tuhan. Kami semakin melihat pengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sampai di dalam penghujung episode ini, dan saya ingin mengajak dan mengingatkan saudara-saudara di rumah untuk menyaksikan juga program-program yang lain dari pelayanan digital ministry Geri Karawaci, dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan memberkati.